atas izin kita sekalian pada hari ini, dan dengan memohon bimbingan, tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan lancar, aman, sukses. Atas nama kita semua yang hadir, maka kegiatan webinar regulasi sektor pertambangan dan lingkungan yang diselenggarakan oleh Prodi Teknik Pertambangan Universitas Palangkaraya pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022, saya nyatakan dibuka. Terima kasih, semoga kegiatan ini bermanfaat. Mohon para peserta dapat aktif memberikan pertanyaan dan mencatat poin-poin penting yang diberikan oleh narasumber. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber kita yang luar biasa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati kita, dan kegiatan kita ini dapat bermanfaat dan memberikan berkat. Tuhan memberkati. Wabila taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Miftah. Terima kasih atas arahan dan juga kesediaan Bapak yang telah membuka acara webinar. Selanjutnya kita memasuki acara dokumentasi. Kepada Saudara Iqbal selaku operator dipersilakan. Kepada Bapak Ibu yang terhormat beserta peserta webinar, dimohon untuk kameranya dinyalakan. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi dan juga diskusi yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Dr. Insinyur Yulian Taruna MT selaku moderator. Beliau merupakan dosen Teknik Pertambangan Universitas Palangkaraya. Kepada Bapak Dr. Insinyur Yulian Taruna MT, disilakan. Selamat pagi, salam sejahtera, salam teknik, salam tambang. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Disampaikan bahwa pada hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Beni dan Bapak Robin tentang regulasi sektor pertambangan dan lingkungan. Yang pertama nanti adalah Bapak Beni, tapi sebelumnya tolong dipaparkan kurikulum vitae dari Pak Beni, CV, saya akan bacakan. Oke, ini profil dari narasumber Bapak Beni Irawan S.Duna STMT, Jabatan Inspektur Tambang, Instansi Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Minerba, Direktorat Teknik dan Lingkungan, Mineral dan Batubara. Riwayat pendidikan beliau, S1 Teknik Pertambangan Universitas Lambung Mangkurat, S2 Magister Rekayasa Geoteknikal
Universitas Lampung Mangkurat. Kemudian pengalaman kerja 2011 sampai 2016 staf bidang pengawasan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Barito Timur. Pada tahun 2017 sampai 2018 analisis teknik pertambangan. Analis teknik pertambangan pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian ISDM. Dan dari 2018 sampai sekarang menjadi Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Banyak pengalaman, tapi secara singkat demikian. Terima kasih, Operator. Baik, untuk Bapak Beni Irawan Esduna STMT, kami berikan kesempatan. Ini dibatasi waktu rupanya, hanya 20 menit. Jadi tolong Pak Beni bisa mengaturnya, sehingga bisa tercapai tujuan yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa, meskipun memang para mahasiswa pernah dapat ini, tapi mungkin tidak sedetil yang akan disampaikan oleh Pak Beni Irawan. Baik Pak Beni Irawan, kita mulai saja dari sekarang. Saya berikan kesempatan kepada Pak Beni Irawan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yulian atas kesempatan dan waktunya. Semangat pagi. Pagi. Semuanya selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan dan berkahnya bahwa kita dapat berkumpul dalam acara yang luar biasa ini. Semoga apa yang diharapkan dari kegiatan ini dapat tercapai. Singkat kata, kami juga menyampaikan banyak terima kasih atas undangan dari Fakultas Teknik Universitas Lampung Mangkurat, dan kami sangat merasa senang dan terhormat sekali dapat memberikan sharing terkait dengan regulasi dan regulasi sektor pertambangan dan lingkungan hidup ini. Singkat kata, mungkin saya langsung menyampaikan materi yang akan disampaikan. Namun sebelumnya ada sedikit stretching bagi rekan-rekan mahasiswa bahwa regulasi ini mungkin bagi rekan-rekan yang sudah mengambil atau yang belum mengambil merupakan satu mata kuliah yang bisa jadi mata kuliah yang cukup membosankan. Itu juga saya alami dulu sewaktu masih menjadi mahasiswa. Namun setelah saya mengalami dan bekerja sekarang, saya menyadari bahwa tanpa ada dasar regulasi yang kuat, sebaik apapun teknik kita, ilmu kita, tentu ada batasan yang harus dipahami gitu. Sebab itu, apabila seorang teknik dan juga dia menguasai tentang regulasi, tentu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebab itu, kami juga bukan ahlinya dalam aturan, tapi apa yang kami jalani sehari-hari akan kami sharing di sini, dan kita akan sama-sama perhatikan regulasi apa yang saat ini dari awal sampai dengan saat ini yang menjadi acuan kita di sektor pertambangan, khususnya di sektor mineral dan batu bara. Baik, saya izin share screen. Izin sudah nampak? Sudah Pak, sudah muncul. Oke, baik. Oke, sesuai dengan tajuk yang diberikan kepada kami bahwa saya sendiri akan membawakan tema sharing diskusi ini tentang peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang regulasi sektor pertambangan. Oke, ini profil singkat saya tadi sudah disampaikan ya oleh moderator Bapak Yulian. Nama saya Beni Irawan Esduna.
Saat ini saya sebagai Inspektur Tambang Ahli Muda di Direktorat Teknik dan Lingkungan Penempatan Provinsi Kalimantan Tengah. Dulunya saya adalah staf bidang pengawasan di Distamben Kabupaten Barito Timur. Kemudian ini juga ada hubungannya dengan regulasi yang akan saya sampaikan sejak Undang-Undang 23 tahun 2014. Kami direkrut oleh Kementerian SDM. Di 2017 saya direkrut menjadi analis teknik pertambangan di Direktorat Teknik sampai dengan 2018. Kemudian dari 2018 sampai sekarang saya menjadi Inspektur Tambang di Direktorat Teknik dan Lingkungan. Adapun kontak seperti tertera, mungkin nanti bisa sambil diskusi, silakan. Oke, baik. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang overview kegiatan pertambangan. Mohon maaf, ini masuk ya yang di atas ini ya? Ya, Pak. Masuk. Share ini ya. Mohon maaf, share presentasinya saja ya. Oke. Oke, udah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Sudah. Oke, baik. Mungkin dari pemahaman tentang pertambangan itu apa, mungkin rekan-rekan yang masih mahasiswa sebagian udah paham, mungkin sebagian juga masih belum lengkap gitu ya pemahaman tentang apa itu pertambangan. Ini saya rangkum dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa pengertian pertambangan itu adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral dan batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Jadi pemahamannya adalah sebagian atau seluruh. Jadi ketika seseorang melakukan sebagian tahapan, misalkan saja dia melakukan eksplorasi ataupun dia melakukan pengolahan pemurnian, itu sudah dikatakan dia melakukan kegiatan penambangan. Nah, adapun kegiatan penambangan ini sendiri secara timeline gitu ya, secara tahap itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. Namun di dalam tahapan itu juga dibagi lagi menjadi tahapan-tahapan kecil, yaitu ada tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan. Setelah studi kelayakan dinyatakan layak, maka perusahaan dinyatakan boleh melakukan tahapan operasi produksi. Dan setelah kegiatan operasi produksi selesai, maka perusahaan wajib melakukan pasca tambang. Nah, pasca tambang ini sifatnya berkelanjutan dan sebenarnya waktunya sangat panjang seperti itu. Bahkan sampai dengan habis masa berlaku hidup, itu masih dilakukan kegiatan pasca tambang. Nah, adapun kegiatan reklamasi adalah dimulai sejak penyelidikan umum. Jadi ada persepsi bahwa reklamasi dilakukan hanya setelah kegiatan operasi produksi, itu agak keliru ya. Karena sejak penyelidikan umum dan eksplorasi pun sudah dimulai kegiatan reklamasi untuk memulihkan kembali fungsi lingkungan. Baik. Nah, mungkin kawan-kawan, rekan-rekan mahasiswa bertanya gitu ya, apa sih pentingnya pertambangan bagi kita? Bahwa bahan tambang itu sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin rekan-rekan ada yang ke kampus menggunakan motor atau mobil, itu dari mana gitu ya, bahan-bahan pembuat mobil, besinya, kemudian kromnya, kemudian material-material lain yang bersifat logam, kemudian juga untuk peralatan rumah tangga, perabot rumah tangga. Kita lihat ada televisi, kemudian kulkas, itu semua menggunakan bahan tambang. Apalagi kalau sifatnya logam mulia, seperti emas maupun berlian,
Dan bahkan ketika kita menonton kegiatan ini, kita menggunakan listrik gitu ya. Listrik itu dihasilkan oleh PLTU ya. PLTU yang mana di PLTU itu menggunakan batu bara. Jadi sangat lekat sekali ya bahan sumber daya alam ini bagi kehidupan kita. Jalan raya, aspalnya dari bitumen aspal, kemudian konkritnya ya dari tambang kuari batu kapur, kemudian pesawat terbang yang mana bahannya menggunakan aluminium, itu semua didapat dari kegiatan penambangan. Oke, baik. Kalau kita melihat statistik kekayaan sumber daya alam Indonesia, bahwa kami dapatkan Indonesia itu menempati posisi 5 besar cadangan batu bara dunia ya. Yang mana diperkirakan sumber daya batu baranya sekitar 61,3 miliar ton, dengan cadangan yang dapat tertambang adalah sekitar 6,9 miliar ton. Kemudian 7 besar cadangan tembaga dunia ya, yang mana tembaga ini diperkirakan mempunyai sumber daya sekitar 68,11 juta ton, dengan cadangan tertambang kira-kira 31 juta ton. Dan nikel itu kita menempati posisi 1 dunia. Kemudian emas itu kita menempati 7 besar cadangan emas dunia, dan timah itu menempati 5 besar cadangan dunia. Kalau kita melihat potensi sumber daya alam yang berupa cadangan mineral dan batu bara Indonesia ini sangat melimpah dan luar biasa. Namun kita lihat apa yang terjadi ya, bahwa di dalam realita kita di Indonesia sendiri, kita masih sering menjumpai ya kesenjangan dan kemiskinan di sekeliling kita. Kita lihat terutama di kota-kota besar ya, di Jakarta gitu ya, di pinggiran rel kereta api kita lihat, kemudian juga antri sembako gitu ya, masih terdapat kesenjangan dan kemiskinan yang sangat nyata di hadapan kita, walaupun kekayaan sumber daya alam kita luar biasa. Belum lagi kita lihat mengenai tentang kerusakan lingkungan yang nyata di depan kita ya. Seperti di Samarinda, kita lihat bahwa tambang itu sudah menjadi isu sosial, bahwa jarak antar rumah penduduk dengan tambang sudah ukuran puluhan meter saja, bahkan dapurnya katanya sudah langsung ke dalam area penambangan gitu. Ini yang harus kita memang pahami dan sadari, bahwa tambang selain bermanfaat, jika tidak dikelola dengan seksama dan secara cermat, akan menimbulkan kerusakan. Oke. Nah, potensi dan permasalahan dari pertambangan yang ada, apabila kita jabarkan secara garis besar saja ya, antara lain ya, wilayah izin pertambangan itu minim sumber daya cadangan dan mineral. Ini kadang-kadang bisa jadi isu ya, bahwa cadangan sumber daya mineral yang terlapor itu adalah tidak valid gitu data-datanya, karena didapati dari hasil eksplorasi yang juga tidak memenuhi kaidah dan pelaporan yang baik gitu. Belum lagi kita melihat adanya peti ya, penambangan emas tanpa izin, kemudian juga terkait dengan manipulasi pelaporan kepada pemerintah, kemudian juga ada permasalahan pidana di situ ya, kemudian overlapping, kemudian ada juga sengketa dan konflik-konflik sosial yang tadi saya sebutkan yang terjadi di sekitar lingkup tambang. Masalah-masalah inilah yang harus kita benahi gitu. Nah, dengan langkah apa kita membenahi ini? Maka pemerintah berupaya gitu melakukan langkah dengan membuat peraturan atau regulasi sektor pertambangan dan sumber daya mineral ini. Yang mana nanti diharapkan dengan adanya regulasi ini akan
setidaknya memberi batasan atau ruang lingkup bagi pelaku sektor pertambangan agar melakukan pertambangan mengikuti regulasi yang telah dibuat dan bertanggung jawab. Nah, adapun hukum ini secara definisi bahwa adalah hukum adalah perangkat aturan yang dibentuk oleh pihak yang mempunyai kewenangan, yang punya daya paksa untuk ditaati. Dalam artian ini pihak yang berwenang ini adalah pemerintah, kemudian daya paksa untuk ditaati ini adalah adanya sanksi ya apabila dilanggar. Nah, hukum ini menjadi beberapa hukum, sekumpulan hukum menjadi peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan ini adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah dibuat gitu ya. Nah, secara lebih spesifik, hukum pertambangan adalah keseluruhan norma atau kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertambangan, dan mengatur hubungan hukum antar negara dengan orang atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan tambang. Secara definisi, hukum dan lebih spesifik lagi, hukum pertambangan adalah seperti yang telah saya jelaskan tadi. Nah, ini mungkin rekan-rekan mahasiswa ya masih segar gitu ya dengan ini, sering waktu SD ya dijelaskan bahwa apa sih yang paling mendasari pengelolaan negara atas sektor sumber daya alam ini. Jadi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 2 itu telah disebutkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian pada pasal 33 ayat 3 itu yang sering digaungkan ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan ada lagi tambahannya di ayat 4 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional. Nah, dari kerangka Undang-Undang Dasar Negara 1945 ini, maka banyak sekali nanti akan dijabarkan menjadi turunan undang-undang yang memang apabila tidak disosialisasikan dengan baik akan terjadi kebingungan ya, karena seperti yang dijelaskan oleh ketua jurusan. Pak Beni, siapa? Waktunya 5 menit lagi Pak Beni. Oh, gitu, mohon baik. bisa di. Ya, mungkin. Terima kasih. Ya, saya percepat ya. Nah, ini kalau kita lihat bahwa konstruksi hukum secara garis besar adalah melalui dari Undang-Undang Dasar 45 tadi di pasal 33 secara garis besar diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Nah, jadi undang-undang ini kemudian diturunkan lagi menjadi peraturan pemerintah, baik peraturan presiden, kemudian di bawahnya ada peraturan menteri. Nah, secara overview garis besar sampai saat ini inilah undang-undang yang digunakan di sektor minerba ya. Dimulai dari Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada TAP MPR tahun 2021, kemudian ada diturunkan kembali kalau dari sektor kita ada Undang-Undang Nomor 4 ya terkait dengan minerba yang kemudian pada saat ini telah disesuaikan menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Nah, di bawahnya itu ada turunan seperti PP 23 ya 2010 yang telah mengalami 5 kali perubahan, saat ini telah dicabut dan diganti menjadi PP 96 ya tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Nah, di bawah dari ini ada Perpres. Perpres yang terbaru ini adalah pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan sektor pertambangan minerba. Nah, kemudian di bawah Perpres mungkin ada Permen yang menjadi acuan atau juknis teknis kegiatan pertambangan antara lain Permen nomor 26 tentang kaidah pengawasan, kemudian Permen nomor 7 tentang tata cara perizinan, kemudian Kepmen 1827 tentang pedoman pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik,
Kemudian ada Kepmen 1796 tentang pedoman penyusunan serta pedoman penerbitan izin, dan Kepmen SDM nomor 1806 tentang pedoman penyusunan evaluasi, persetujuan rencana kerja, anggaran biaya. Nah, kalau kita menyimak secara timeline gitu ya, sejak awal pembentukan Republik Indonesia, Undang-Undang pertama tentang pertambangan itu dimulai dari 1967. Ini dicetuskan pada rezim Orde Baru ya. Dari sinilah kemudian muncul izin-izin yang secara sentralisasi keluar oleh pemerintah pusat seperti PKP 2B dan kontrak karya gitu ya. Kemudian ini berlanjut gitu ya, timeline-nya berlanjut sampai dengan 99 ada otonomi daerah di situ. Kemudian di 2021 muncul PP 75 tentang perubahan atas PP 32, dan di 2009 ini untuk pertama kalinya ya Undang-Undang nomor 11 ini diganti dengan Undang-Undang nomor 4 tentang pertambangan, bahwa dalam rentang waktu hampir 40 tahun ini baru di 2009 dirubah gitu dengan Undang-Undang nomor 4, yang mana di sini juga mengakomodir gitu ya tentang fungsi pemerintah daerah. Sebab itu sejak terbitnya Undang-Undang nomor 4 ini, maka bermunculanlah izin-izin yang kita kenal dengan izin usaha pertambangan atau IUP. Nah, kemudian secara singkat gitu ya, lanjut ke tahun 2014, ini ada Undang-Undang nomor 23 ya tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Ini yang tadi saya sebutkan juga berpengaruh terhadap saya dan rekan kami di penempatan daerah gitu ya, bahwa kami yang dulunya penempatan daerah direkrut menjadi ASN Kementerian SDM melalui undang-undang ini juga, dan beserta itu juga terjadi pemindahan kewenangan ya, pemindahan kewenangan menjadi kewenangan pemerintah pusat gitu, yang sebelumnya didelegasikan ke pemerintah daerah. Dan di 2020 ini Undang-Undang nomor 4 ini disempurnakan gitu ya, tapi tidak menghilangkan Undang-Undang nomor 4 menjadi Undang-Undang nomor 3 dengan beberapa esensi yang ditambahkan menyesuaikan dengan perkembangan saat ini, dan juga ada munculnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law gitu ya. Oke. Ini 3 undang-undang yang menjadi acuan kita. Nah, adapun perbedaannya ya dari Undang-Undang nomor 11, nomor 4 dan nomor 3, dari sisi kewenangan, kalau Undang-Undang nomor 11 itu adalah pemerintah pusat, Undang-Undang nomor 4 kewenangannya provinsi dan pusat serta kabupaten kota. Kalau Undang-Undang 3 murni adalah pusat. Kemudian bentuk izinnya juga kita lihat tadi saya sebutkan, untuk Undang-Undang nomor 11 adalah kontrak karya dan PKP 2B ya. Kemudian nomor 4 itu sudah berupa IUP, dan nomor 3 juga berupa IUP dan IUP-K ya. Oke. Nah, ini bentuk tahapan pertambangan menurut Undang-Undang nomor 3 ya. Pengertiannya seperti yang sudah saya jelaskan, kemudian tahapannya ya. Kemudian komoditasnya ada mineral logam, mineral radioaktif, non logam, batuan dan batu bara. Kemudian wilayahnya juga menyesuaikan dengan penetapan wilayah ini sesuai dengan komoditas, dan bentuk izinnya juga menjadi bervariasi ya sejak munculnya Undang-Undang 3 dan munculnya PP 96 yang mengganti PP 23 tadi yang saya sebutkan di 2010. Muncul satu lagi komoditas tambang yang disebut dengan mineral logam jenis tertentu. Jadi ini mineral logam yang diupayakan untuk keperluan industri ya. Kemudian wilayahnya juga menyesuaikan. Jadi untuk wilayah usaha pertambangannya muncul penamaan wilayah usaha pertambangan atau WUP non logam jenis tertentu. Nah, kemudian muncul juga di terakhiran kita itu adalah Omnibus Law ya. Omnibus Law itu apa gitu ya. Jadi Omnibus Law itu adalah program pemerintah terkait dengan penyederhanaan, pemangkasan dan penyelesaian peraturan di berbagai bidang dalam satu undang-undang gitu ya. Jadi maksud dari Omnibus Law ini adalah melalui RUU Cipta Kerja dimaksudkan untuk menjawab persoalan terkait tumpang tindih, pengaturan dan kemudahan investasi untuk menciptakan lapangan kerja termasuk sektor pertambangan dan mineral. Nah, bagi kita di sektor pertambangan ada
4 sektor yang terdampak dengan adanya Omnibus Law ini, yaitu sektor minerba, migas, listrik, dan panas bumi. Omnibus Law ini sendiri terdiri dari 1187 halaman, yang mana hanya di paragraf 5 yang mengatur tentang pertambangan. Nah, undang-undang yang terdampak dari Omnibus Law ini adalah antara lain Undang-Undang Nomor 4, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang panas bumi, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Omnibus Law ini sendiri mengatur 38 pasal, yang mana RUU Minerba atau Undang-Undang Nomor 3 itu mengatur 92 pasal. Nah, kemudian terdapat pasal-pasal yang berbeda ya pengaturannya, dan juga terdapat pasal-pasal yang sama pengaturannya di undang-undang. Jadi Omnibus Law ini sendiri menimbulkan kerancuan bagi kita gitu ya. Nah, adapun secara garis besar apa sih yang dilakukan di Omnibus Law ini terhadap undang-undang kita? Antara lain ya, di situ ada penetapan insentif royalti 0% bagi perusahaan batubara yang melakukan hilirisasi. Jadi ini untuk perusahaan batubara yang memang melakukan pengolahan ya bagi batubaranya dengan melakukan gasifikasi gitu ya, bahwa insentif royaltinya bisa 0% gitu. Cuman ini juga masih menjadi polemik ya, masih menjadi pembahasan gitu ya. Kemudian di sektor-sektor lain juga terdapat kemudahan-kemudahan ya yang dilakukan terobosan. Tapi tentu saja Omnibus Law ini juga tidaknya tanpa masalah gitu, bahwa juga ada terjadi cross kepentingan gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 3, maka muncul pendelegasian gitu ya, bahwa setelah diambil pusat ternyata tidak seluruh pelayanan itu dapat dilaksanakan secara cepat dan mudah gitu ya. Sebab itu melalui Perpres Nomor 55 yang mana kewenangan ini telah diambil pusat, dikembalikan lagi sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi gitu ya. Nah, kewenangan yang didelegasikan ini antara lain adalah sertifikat standar dan izin gitu. Kemudian pembinaan pelaksanaan serta pengawasan. Izin apa yang diberikan? Maka izin yang diberikan adalah yang pertama adalah mineral bukan logam, kemudian bukan logam jenis tertentu dan batuan. Dengan syarat itu berada di dalam satu daerah provinsi dan batas laut sampai dengan 12 mil gitu ya. Kemudian juga IPR dan IUJP untuk satu wilayah daerah provinsi. Kemudian ada juga IUP penjualan untuk komoditas, mineral logam jenis tertentu, dan batuan. Dan kemudian pembinaan juga menjadi pendelegasian ya, dan pengawasan. Dalam hal pengawasan, Gubernur menugaskan inspektur tambang dan pejabat pengawas, yang mana pejabat pengawas ini sendiri masih dalam tahap penjajakan gitu ya, atau dalam penggodokan. Kemudian kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat ini, pemerintah daerah provinsi ini tidak dapat disubdelegasikan lagi kepada pemerintah daerah atau kabupaten kota gitu. Jadi hanya ada di pemerintah provinsi. Kemudian juga hal-hal lain sebagai contoh kewenangan pemberian berusaha juga diatur. Kemudian dalam pelaksanaan pendelegasian, pemerintah daerah wajib melakukan dan menyiapkan perangkat yang dibutuhkan gitu ya, atau kita kenal dengan pergub gitu ya. Kemudian pendanaan dan operasional ini juga dibagi gitu ya, bahwa untuk pendanaan dalam pemberian izin itu bersumber dari anggaran pendapatan belanja pemerintah provinsi, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas itu bersumber dari anggaran Kementerian SDM. Dan pertanyaan terakhir, kapan ini akan diberlakukan gitu ya? Bahwa kami mendapatkan informasi terakhir bahwa serah terima perizinan dan non perizinan kepada pemerintah provinsi ini akan dilakukan pada tanggal 8 Agustus ini ya, yang mana telah dijadwalkan itu di Gedung Direktorat Jenderal Minerba pada tanggal 8 Agustus untuk beberapa provinsi dan dinas yang diundang. Dan mekanisme perizinannya tentu akan berubah ya, sebelum serah terima dan setelah serah terima.
yang mana sebelum serah terima itu dilakukan masih melalui sistem perizinan online SDM ya, melalui portal yang ada di layar gitu ya. Kemudian setelah perizinan, maka hak akses itu diberikan kepada pemerintah provinsi dengan portal yang sama gitu ya, dan juga OSS ya. OSS hak aksesnya itu diberikan oleh pemerintah daerah pada pemerintah provinsi. Tapi persuratannya tetap melalui pemerintah provinsi. Jadi nanti yang ingin melakukan pengurusan izin, izinnya tetap dikembalikan ke dinas SDM provinsi gitu. Cuman prosesnya tetap melalui portal yang telah disyaratkan oleh pemerintah pusat. Nah, adapun statistik ya permohonan yang sudah masuk, ini sebelum penyerahan ini bisa dilihat di layar ini dengan total 1.324 permohonan gitu ya. Dan sebagai catatan akhir bahwa dengan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan, dengan membuat hukum dan peraturan undang-undang yang berkeadilan, maka diharapkan kesejahteraan rakyat dan lingkungan yang lestari akan tercapai. Nah, sekarang yang menjadi pokok atau topik dari hukum atau regulasi yang ada di kita bahwa dengan adanya substansi peraturan itu harus ada kepastian hukum, yaitu konsistensi implementasi hukumnya dan penegakan hukum. Sehingga hukum yang dibuat tadi tentu akan memiliki dampak yang besar dan positif. Jika tidak dikelola dan tidak ada kepastian hukum, tentu percuma hukum-hukum yang telah dibuat oleh pemerintah yang sekian banyak tadi tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya gitu. Jadi perbaikan hukum merupakan prasyarat utama ya untuk perbaikan dan pengembangan masa depan pertambangan Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Beni Irawan S2 STMT. Karena menarik ya, karena belum selesai tadi terpaksa waktunya saya perpanjang ya. Mudah-mudahan tidak begitu menyita nanti pada waktu Pak Robin ya. Oke, terima kasih. Berikutnya kita langsung masuk ke Pak Robin, tapi sebelumnya kami akan bacakan dulu kurikulum vitae singkat Pak Robin Hawi Hans. Ya, nama Robin Hawi Hans Jonia, STMT, Jabatan Inspektur Tambang, Instansi Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Minerba, Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara. Pendidikan beliau S1 Teknik Geologi Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, S2 Magister Teknik Geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Pengalaman kerja 2005 sampai 2011 sebagai geologis pada PT Harita Prima Abadi Mineral. Pada tahun 2011 sampai 2017 sebagai inspektur tambang pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Barito Utara. Dan dari tahun 2017 sampai sekarang sebagai inspektur tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian SDM yang ditempatkan di Provinsi Kalimantan. Demikian secara ringkas kurikulum vitae Pak Robin Hawi Hans Jonia. Selanjutnya saya persilakan untuk Pak Robin bisa mempresentasikannya. Kalau bisa 20 menit lebih bagus, tapi kalau belum sempat ya bisa diperpanjang 5 menit. Silakan Pak Robin. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya garis besar dari apa tujuan kami diundang hari ini telah disampaikan oleh Pak Beni tadi di awal. Sekarang tugas saya ada melengkapi untuk masalah reklamasinya. Jadi kita mempunyai 2 fokus. Satu adalah fokus teknis, satu adalah fokus lingkungan. Nah, reklamasi ini terdiri dari fokus teknis dengan ditambahkan dengan fokus lingkungan. Mungkin saya akan mencoba share screen untuk menyampaikan apa yang menjadi materi kita hari ini. Lihat ya. Sorry. Terlihat, Oke. Pak. Oke.
Materi saya untuk siang ini adalah pengendalian reklamasi dan perhitungan tingkat keberhasilan reklamasi. Untuk pertama, kita harus kembali mengenal apa sih reklamasi itu. Tapi untuk saat ini kita masuk dulu ke dasar hukumnya. Ini untuk profil saya. Nah, dasar hukum dari pengawasan pelaksanaan reklamasi dalam Undang-Undang 3 tahun 2020 yang dijelaskan Pak Beni tadi adalah pengertian reklamasi itu sendiri. Itu adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Pasal 1 ini yang perlu Bapak-bapak atau saudara-saudara dan rekan-rekan untuk garis bawahi adalah menata, memulihkan, memperbaiki. Nah, untuk pasal 6 ini adalah pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi dan pasca tambang. Pasal 39K UP sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 paling sedikit memuat kewajiban reklamasi dan pasca tambang. Pasal 99 ayat 1 pemegang UP dan UPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana reklamasi dan atau rencana pasca tambang. Nah, saya akan masuk ke materi pelaksanaan reklamasi. Saat ini saya garis bawahi, reklamasi adalah menata, memulihkan, memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Nah, kita harus kunci dulu untuk masalah reklamasi ini, kita tidak mengembalikan bukit menjadi bukit, akan tetapi kita menata tempat yang dulunya bukit menjadi bisa digunakan kembali sesuai dengan fungsinya. Ini yang harus dipahami. Dalam kegiatan penambangan, ini kita larinya, kita mengambil sesuatu dari dalam. Misalkan ada 6 meter batu bara dalam 1 hektar. Berarti 6 meter ini hilang. Ini yang kita ambil. Nah, dengan elevasi awal atau bentuk roman muka awal yang dulunya bukit, kita tidak mungkin mengembalikan menjadi bukit. Akan tetapi porsi kita sekarang dalam reklamasi adalah mengembalikan agar lahan tersebut bisa digunakan. Contoh, kita lihat tahapan-tahapan reklamasi. Pembentukan disposal dan pengaturan permukaan, pengangkutan topsoil, penghamparan topsoil, penataan lahan, pembuatan saluran drainase dan pengendalian erosi, penanaman cover crop dan tanaman pioner, penyisipan tanaman lokal, pemeliharaan dan pemantauan. Ini adalah generalisasinya untuk kegiatan reklamasi. Saya masuk ke poin 2. Penata gunaan lahan. Dilaksanakan seluas rencana reklamasi, integrasi rencana penimbunan OB dengan rencana reklamasi, sesuai rekomendasi geotek, mengutamakan backfilling sesuai kondisi geokimia penutup, apabila lahan akan diajukan untuk penambangan, reklamasi dalam rangka pengendalian erosi, sedimentasi, dan pengelolaan air. Kemudian penebaran tanah zona pengakaran, dengan memperhitungkan kecukupan volume tanah zona pengakaran. Dalam kondisi tanah terbatas, gunakan sistem POT. Analis kualitas tanah untuk dosis pemupukan. Metode dapat berupa penebaran langsung atau diamankan terlebih dahulu. Metode penggaruan tanah untuk membantu proses penyiapan lubang tanah. Area reklamasi yang curam gunakan hydroseeding. Untuk pengendalian dan pengelolaan air, fungsinya untuk mencegah terbawanya unsur hara tanah dan mempertahankan kestabilan area reklamasi. Meminimalkan panjang dan kemiringan lereng, perhitungan dan peta hidrologi. Sarana pengendalian erosi, kolom sedimen, check dam, saluran drainase, vegetatif, riprap, terracing, drop structure, dan guludan. Kemudian mencegah ekspos material timbunan PAF, positif acid form. Kalau kita melihat dari sini, sebenarnya lebih ke setelah penambangan.
Nah, kawan-kawan atau rekan-rekan atau junior-junior sekarang ini terfokus untuk penambangan. Akan tetapi tidak bisa mengabaikan tata guna lahan sebagai pola pikirnya. Reklamasi sebagai pola pikir berikutnya, step berikutnya. Kita lanjutkan. Ini adalah contoh desain penataan lahan, penebaran tanah, dan kendali erosi. Ini adalah pengelolaan tanah zona pengakaran. Pilihannya adalah langsung ditebar atau disimpan di area stockpile. Pola pikir dari reklamasi itu sendiri, kita kembalikan lagi. Apa sih pengembalian fungsi? Sekarang kondisi di Kalimantan Tengah, untuk topsoil sendiri dia tergolong tipis. Umumnya yang kami temukan maksimal yang bisa di spreading itu adalah dengan ketebalan 30 cm, Pak. Nah, bagaimana untuk menyikapi? Kalau di sini kita lihat, berarti topsoil ini merupakan satu harta karun. Harta karun dalam satu kegiatan penambangan. Kenapa? Tidak ada yang jual topsoil. Kami sering mendapatkan masalah di lapangan itu adalah lubang. Kenapa ada lubang ya, atau sump? Karena mereka kekurangan material penimbun, karena metode penambangannya keliru. Dalam teori penambangan dan apa yang diajarkan oleh bapak-bapak dosen di kampus, karena saya juga dulu mempelajari hal yang sama, teoretikal dalam masalah teknis penambangan itu adalah backfill. Pertama akan terbentuk disposal, satu area. Kemudian backfill dilakukan, berarti pada akhir penambangan yang terbentuk adalah satu bukit disposal dan satu sump. Itu teorinya. Tetapi karena itu sering diabaikan, makanya muncullah sump-sump atau lubang-lubang tambang. Kalau misalkan kawan-kawan sering membaca adanya lubang-lubang tambang yang kemudian berimplikasi dengan kriminalisasi. Sorry, bukan kriminalisasi, tindakan kriminal, yaitu apa? Tindakan kriminal lingkungan. Sekarang dari kepolisian sudah mempunyai dasar. Kalau Bapak-bapak lihat di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 pasal 161B. Perusahaan wajib melakukan reklamasi dan pasca tambang. Jadi sekarang sudah dibuka keran untuk untuk mengkriminalkan perusahaan yang mengabaikan reklamasi dan pasca tambang. Oke, kita lihat di sini contoh fasilitas kendali erosi. Ini adalah riprap, trapping. Kemudian ada satu lagi, pengolahan air asam tambang. Sebenarnya sumbernya dari mana? Sumbernya adalah dari material penutup, yaitu positif acid form. Kalau misalkan dari mana dapatnya itu? Dari hasil geokimia. Nah, untuk penanganannya bagaimana paling bagus? Isolasi. Untuk air asamnya bagaimana? Pengapuran. Itu sudah lazim dilakukan. Nah, sekarang siapa yang kontrol itu? Satu adalah internal perusahaan, kemudian yang kedua adalah Badan Lingkungan Hidup dalam hal pelepasan air hasil kegiatan pertambangan. Nah,
Saya lanjutkan kembali, mungkin ini langsung bisa dipelajarin yang untuk masalah itu. Untuk revegetasi, pengadaan bibit. Pilihannya, pemegang IUP dapat memproduksi sendiri, dapat membeli bibit, dapat menyemaikan, atau dapat mengumpulkan dari hutan yang akan dibuka. Di sini dibutuhkan, jadi kalau misalkan pertambangan itu ada multidisiplin ya, bukan cuma kita ahli tambang atau ahli geologi, kan tetapi kita juga membutuhkan ahli pertanian, terutama untuk reklamasi ini. Kemudian lingkungan untuk kontrolnya. Nah, untuk revegetasi, fasilitas pembibitan seperti yang dilihat menyesuaikan dengan dokumen AMDAL. Jadi, untuk dokumen inti dari satu perusahaan itu ada dua. Satu adalah dokumen teknis, satu adalah dokumen lingkungan. AMDAL termasuk dalam dokumen lingkungan. Studi kelayakan atau teknoekonomi, sekarang dikenal dengan teknoekonomi, itu adalah teknisnya. Tanpa dua dokumen induk ini tidak akan ada. Ini adalah tahapan revegetasi, cover crop, tanaman cepat tumbuh, dan tanaman jenis lokal berdaur panjang, sesuai dengan apa yang di-state di dalam dokumen inti, yaitu dokumen AMDAL. Pemeliharaan area reklamasi. Sekarang kembali ke kapan sebenarnya berakhirnya tanggung jawab satu perusahaan untuk masalah reklamasi dan pasca tambang. Di dalam aturan, perusahaan wajib bertanggung jawab sampai lahan itu dapat digunakan. Berarti reklamasi selesai, pasca tambang selesai. Misalkan umur IUP ini berakhir 2030. Apakah kewajiban perusahaan untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang itu berakhir 2030? Tidak. Perusahaan masih mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban reklamasi dan pasca tambangnya sampai 5 tahun ke depan. Ini sudah dicantumkan di dalam aturan reklamasi. Kemudian, sekarang timbul fenomena. Perusahaan beranggapan, Pak, kami tidak melakukan reklamasi karena kami sudah membayarkan jaminan reklamasi. Nah, sekarang kita kembalikan. Apakah dengan membayar jaminan reklamasi, maka itu melepaskan perusahaan dari kewajiban reklamasi? Tidak. Itu hanya jaminan. Karena nilai dari reklamasi itu sendiri itu meningkat. Yang dulu ditanamkan $1 juta untuk reklamasi, untuk 10 tahun ke depan dia akan mengalami peningkatan. Dan meningkat menjadi $1 juta untuk 5 tahun sesuai dengan nilai tambah uang. Nah, di sini yang kita kejar. Inilah tugas kami selaku Dinseko Tambang. Inilah tugas juga dari para kawan-kawan mahasiswa yang akan terjun ke bidang pertambangan untuk meyakinkan sebenarnya apa sih kegiatan penambangan itu. Apakah penambangan itu lebih banyak negatifnya atau lebih banyak positifnya? Ini pertanyaan retorik. Sebenarnya
penambangan ini banyak positifnya atau banyak negatifnya. Itu yang harus ditanamkan. Sekarang tinggal kawan-kawan apakah larinya itu ke positifnya, melihat dari sisi positifnya atau negatifnya. Tugas kita adalah menanamkan pemikiran agar lebih banyak ke positif. Nah, ini adalah contoh reklamasi di PT Aman Mineral di Nusa Tenggara Barat. Berhasil. Sebenarnya kita nggak usah jauh-jauh. Kita coba berjalan-jalan ke daerah Buhut di Kabupaten Kapuas. Bagaimana sih sistem reklamasinya di PT Thailand Orbit Prima, kemudian di Asmin Barang-Beronang, atau kita jalan-jalan ke PT Mutu, MTU di daerah Barsal. Gimana program mereka? Gimana sih tingkat keberhasilan mereka? Nah, saya akan masuk ke bagaimana sih perhitungan untuk untuk reklamasi ini bisa dinilai berhasil atau tidaknya. Ini cuma contoh. Nah, ini ada di slide yang sudah saya bagikan. Nah, ini tingkat keberhasilan reklamasi. Sekarang kita lihat ada dua variabel yang harus dievaluasi dalam pelaksanaan penilaian keberhasilan reklamasi, yaitu capaian luas reklamasi terhadap rencana dan kualitas reklamasi. Nah, saya kembalikan di sini pencapaian luas reklamasi dalam rencana. Misalkan ada bukaan 10 hektar, maka kewajiban reklamasi itu adalah 10 hektar. Tingkat keberhasilannya berapa? Nah, kemudian ada kriteria bagaimana kalau pencapaian luas reklamasi lebih kecil daripada rencana. Maka tingkat produksi harus lebih kecil dari rencana. Luas bukaan lahan harus lebih kecil dari rencana. Ketersediaan lahan dibandingkan dengan rencana yang ditampilkan dalam peta. Hasil verifikasi di lapangan atau ketersediaan lahan sebagian diinformasikan dalam peta. Peta menjadi barang yang sangat penting. Peta rencana reklamasi dan keberhasilan reklamasi ini yang menjadi patokan kita. Saya tadi bilang dari awal bahwa kita tidak mengembalikan bentuk alam, bentuk rona awal alam. Jadi dari bukit menjadi bukit. Akan tetapi kita mengembalikan fungsinya. Ini harus ditanamkan. Karena kita mengambil material dari alam, dari bawah tanah, berarti volumenya itu sudah berbeda. Nah, kualitas reklamasi ditetapkan berdasarkan besaran sebagai berikut. Paling banyak 60% dari besaran jaminan reklamasi tahap operasi produksi apabila telah selesai melaksanakan penatagunaan lahan sesuai dengan peruntukan bagaimana ditetapkan dalam rencana reklamasi tahap operasi produksi yang telah disebut jaminan reklamasi. Tadi saya bilang ada paradigma dari perusahaan bahwa kami sudah membayarkan jaminan reklamasi. Terus mengapa kami harus melakukan reklamasi? Jaminan reklamasi tempatkan itu untuk menjaga keseriusan perusahaan itu dalam proses penambangan dan menjaga kewajiban reklamasi tetap terjaga. Bagaimana mereka bisa itulah kenapa kita menetapkan
untuk di Kalimantan Tengah kemarin sudah ditetapkan itu adalah 120 juta per hektar. Ini berdasarkan perhitungan jarak dan sewa alat dan harga buruh di Kalimantan Tengah. Kita ambil rata-ratanya saja. Ini tidak ditetapkan, tapi ini kawan ada yang istilahnya ditanya sama perusahaan, tahu nggak berapa sih rate-nya kalau misalkan jaminan reklamasi Kalimantan Tengah? Saya kasih tahu, 120 juta per hektar. Pak Robin, mohon maaf, waktunya 5 Siap. menit lagi ya. Oh iya, Terima kasih siap ya. Pak. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat kewajibannya sendiri, apakah ini keberhasilan ini? Nah, kita lihat penata gunaan lahan, kemudian kualitas reklamasi, di revegetasi dan pekerjaan sipil. Tujuan kita sebenarnya di mana? Tingkat keberhasilan reklamasi ditanyakan dalam prosentase tingkat keberhasilan sebagai hasil perkalian prosentase luasan, yaitu kita lihat rumus ini, prosentase tingkat keberhasilan reklamasi sama dengan prosentase capaian luasan reklamasi dan prosentase capaian kualitas reklamasi. Kita lihat di sini contohnya, penata gunaan lahan memadai, dianggap 100%, penebaran tanah cukup memadai 100%, cover cropping sudah menutupi seluruh area 100%, kendali erosi memadai 100%, belum ditemukan tanaman lokal. Tanaman lokal ini apa? Tanaman lokal adalah tanaman yang telah ditetapkan di dalam dokumen. Belum ada sisipan. Tanaman pionir memerlukan perawatan penyelaman pemeriksaan gulma. Ini baru penataan lahan. Ini contohnya. Dari sini dilihat, di sini ada meranti, rambutan, durian. Kenapa yang ditanam adalah tanaman-tanaman meranti, rambutan, durian? Ini menyesuaikan dengan dokumen AMDAL-nya. Untuk kondisi lapangan, kita lihat ini contoh-contoh semua. Nah, kita lihat dalam contoh, reklamasi direncanakan selama 5 tahun, per 5 tahun. Dan disesuaikan dengan dokumen yang ada pada rencana kegiatan dan anggaran biaya per tahun. Kita lihat di sini, ini contohnya. Nah, ini detail sekali memang kalau misalkan dipelajarin. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk pengantar reklamasi. Mungkin kami kembali ke materi saya untuk pengenalan dan pengantar untuk perhitungan keberhasilan reklamasi bisa saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada Pak Yulian Taruna sebagai moderator. Ya, terima kasih atas pemaparannya Bapak Robin Kawi tentang reklamasi. Baik, saudara-saudara sekalian, para audiens, mahasiswa khususnya, kita akan langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Ya, kita ada waktu sekitar 20-30 menit ya untuk tanya jawab ini. Dipersilahkan kepada saudara sekalian untuk bertanya kepada siapa dan apa pertanyaannya ya. Kalau bisa pertanyaannya ringkas begitu ya dan jelas tapi. Silakan. Irga ya.
Irga Loti Rante mau bertanya? Belum. Ayo. Pak Beni menunggu ini. Ini sehingga itu banyak kenal. Marcelina mau bertanya? Nggak jadi. Siapa? Joni Priadi. Joni Priadi Situngkir. Ah, kau harus bertanya, Joni. Joni, ada kau? Jangan melamun. Tanya dengan Pak Beni atau Pak Robin. Ini menarik ini ya. Walaupun tadi sepintas kita dengar, tapi kan kita udah pernah dapat nih sedikit pelajarannya. Nah, sekarang punya pengalaman tentang reklamasi. Kalau Anda tertarik reklamasi, silakan bertanya ke sana. Atau mengenai peraturan ke Pak Beni. Silakan Joni Priadi Situngkir. Suaranya masih ya. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin sebelumnya perkenalkan, nama saya Joni Priadi Situngkir. Yang ingin saya tanyakan yaitu berhubungan dengan yang dijelaskan oleh Bapak Robin tadi mengenai apakah ada peraturan mengenai, kan dibahas tadi mengenai SAM ya Pak, mengenai lubang tambang. Apakah ada peraturan atau undang-undang pada regulasi pertambangan yang mengatur mengenai hal tersebut? Mungkin itu aja, Pak. Oke, kita tampung 3 dulu ya. 1 Joni, 2 Agus Suleman, Agus Yulisman Zebu. Iya, Pak. Ya, silakan Agus. Terima kasih untuk waktunya. Tadi sih yang saya menarik itu di bagian ini ya Pak ya, mengenai dalam regulasi pertambangan, tadi ada disebutkan mengenai tender ya Pak ya. Nah, jadi tender ini saya bacakan sedikit, saya dapat artikelnya. Dikatakan tender adalah sistem jual beli yang dilakukan satu pihak dengan cara mengundang vendor, penjual atau penyedia untuk mempresentasikan harga dan kualitas yang dibutuhkan. Tadi ada dipaparkan tadi itu mengenai ada 3 ya, ada yang tanpa tender, bertender dan bertender. Nah, jadi di terakhir tahun 2020 itu yaitu sistemnya tender. Nah, yang saya mau tanyakan ini apa sih kelebihan tender ini, Pak, dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya yang tidak menggunakan tender? Terima kasih. Ya, terima kasih Agus. Satu lagi, perempuan, Sonia Ayuningsih. Sonia, mana Sonia? Halo Sonia. Oh, KKN. Siapa lagi perempuan? Widya, ada Widya. Oke. Siapa? Iqbal, silakan Iqbal. Kepada siapa nanti silakan ya. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya ingin tanyakan yaitu apa perbedaan antara izin penambangan rakyat dan penambangan ilegal itu Pak? Terima kasih. Oke. Terima kasih atas 3 mahasiswa tadi, Joni, August, dan Iqbal ya. Untuk Pak Beni 2 ini, untuk Pak Robin 1. Mungkin silakan Pak Beni dulu. Ini yang pertama ada masalah tender tadi Pak Beni. Dan kedua perbedaan antara izin pertama rakyat dengan yang disebut pertambangan ilegal. Silakan Pak Beni. Baik.
Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa ya. Saya coba jawab sesuai dengan kemampuan dan batasan pengetahuan saya. Yang pertama tadi dari Mas Agus ya, tadi mengenai tender ya. Mungkin bahasa tender di sini lelang mungkin ya, lelang liuk. Jadi memang coba saya tampilkan sekali lagi ya slide-nya bahwa sini ya, perizinan memang tidak disebutkan secara ini ya di sini bahwa memang pemberian izin setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 4 sebenarnya itu dengan menggunakan mekanisme lelang ya, yang mana kalau dulu tidak seperti itu gitu ya, di masih pemerintah daerah tidak menggunakan mekanisme lelang gitu. Jadi dengan adanya mekanisme lelang ini, pemerintah memberikan kesempatan yang sama pada pelaku usaha untuk mendapat kesempatan memperoleh blok gitu ya, blok penambangan, yang mana mekanisme lelang ini sendiri diatur melalui peraturan terkait ya, dengan mekanisme yang ketat, dengan persyaratan juga yang ketat dan audit, sehingga nanti diharapkan yang memperoleh blok lelang ini adalah benar-benar badan usaha maupun bentuk perizinan yang memang memiliki kejelasan modal, kejelasan hukum, kejelasan pendirian dan sebagainya gitu ya. Jadi diharapkan tidak ada lagi praktek jual beli wiuk yang belakangan agak marak gitu ya. Nah, jadi mekanisme lelang ini dimaksudkan nanti ketika suatu badan usaha memperoleh wiuknya, tidak akan diperjualbelikan lagi atau tidak akan di take overkan lagi gitu, seperti itu. Jadi memang yang dapat lelang yang harus melakukan penambangan juga. Seperti itu sih untuk tender atau lelang tadi ya, lelang wiuk tadi. Kalau dijabarkan dari undang-undangnya mungkin lebih detail gitu, mungkin tidak cukup waktu, tapi secara besar-besarnya seperti itu. Kemudian perbedaan IPR ya, IPR dan pertambangan ilegal. Nah, jadi ini menarik ya, di Kalimantan Tengah sendiri memang banyak kami mendapatkan permohonan saksi ahli ya terkait dengan pertambangan ilegal. Jadi yang harus digarisbawahi di sini bahwa penambangan ilegal otomatis penambangan yang tidak memiliki dasar gitu ya, dasar-dasar atau legalitas yang diakui oleh pemerintah. Nah, sedangkan IPR sendiri adalah izin yang diterbitkan untuk rakyat. Jadi, tapi kebanyakan begini, bahwa penambangan IPR sendiri adalah dibuat pemerintah untuk dalam tanda kutip bukan melegalkan penambangan ilegal ya. Jadi syarat IPR sendiri memang satu wilayah itu minimal telah dilakukan penambangan masyarakat minimal sudah dalam kurun sekitar 10 tahun. Jadi itu diberikan legalitas berupa IPR gitu ya, dengan syarat-syarat itu diberikan untuk sekumpulan atau kelompok itu seluas 25 hektar gitu ya, dan kalau perseorangannya sekitar 5 hektar. Nah, jadi diberikan kelegalan mereka di situ untuk menambang sesuai dengan peraturan gitu. Dengan catatan untuk IPR sendiri tidak boleh menggunakan peralatan mekanis gitu ya, mekanis besar gitu. Jadi kalau menggunakan peralatan sederhana seperti masyarakat dengan maksud untuk mencukupkan kebutuhan sehari-harinya, maka itu yang disebut dengan IPR. Cuman kalau dalam prakteknya sering kita lihat IPR tapi yang masuk alat-alat besar itu kurang tepat gitu ya.
Nah, jadi dengan dibentuknya IPR ini maka diharapkan penambangan yang dilakukan memiliki tanggung jawab gitu ya. Jadi tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga tanggung jawab terhadap kewajiban terhadap negara ya, karena tentu dari penambangan yang berizin tentu ada kewajiban pembayaran terhadap negara berupa pemasukan gitu ya, baik pajak daerah maupun kalau untuk komoditas logam ada royalti gitu ya. Nah, sedangkan ilegal penambangan ilegal tentu yang pertama dia tidak berizin, otomatis dia tidak mempedulikan kerusakan lingkungan dan juga tidak ada pemasukan bagi negara karena dia otomatis tidak akan melakukan pembayaran apapun ya, sehingga hasil dari penambangannya tidak akan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Gitu.